Jadi sesuaikan Pak. Lalu kalau nanti peradaban Islam sudah bergerak, kafilah peradaban Islam yang fase kelima sudah bergerak, kita Pak, saya naik Pak, saya Muslim. Ya, mana tiketnya? Ditunjukkan tiketnya. Wah, kemampuan akhlak Anda nggak cukup, ibadah Anda nggak cukup, akidah Anda nggak cukup, ilmu Anda apalagi, ini Yahudi semua, nggak bisa naik Pak. Itu lihat. Jadi, mari kita sesuaikan. Kita sesuaikan semua. Tentu kita tidak sempurna, tapi semampu kita sesuaikan. Agar kita bisa naik di dalamnya. Peradaban Yahudi hari ini kita jadi penonton. Masa saat peradaban Islam bergerak kita penonton juga? Kita Muslim, harus kita ikut sebagai pemainnya. Nah, begitu. Maka ya, kan karena dunia pendidikan ya. Jadi saya karena di dunia pendidikan jadi saya bicara pendidikan. Ini contoh-contohnya. Sudah, gak usah khawatir. Kalau memang tidak sesuai dengan syariat ini dibuang. Dari mulai hukuman dihilangkan, lama-lama ngerembet Pak teori itu. Awalnya hukuman dihilangkan. Wah, hukuman Pak nggak boleh, nggak benar segala macam. Ini apalagi nanti ada istilah pendidikan ramah anak. Wah, bahasanya keren Pak. Wah, kelihatannya bijak luar biasa. Kan? Kota ramah anak, kelihatannya luar biasa ya kan? Gimana ramah anak? Wah, anak-anak di masjid diomelin terus. Di masjid enggak ramah anak. Oh iya, lihat Nabi SAW dengan cucunya Hasan Husain radhiyallahu anhuma, kan? Tuh Hasan bukan cuma lari-larian di masjid Pak, pipis di masjid. Pernah? Dalam riwayat Nabi SAW lagi tiduran di masjid, naik Hasan ke perut Nabi, pipis. Itu sahabat mau mengangkat Nabi, dah, ibni. Jangan dipegang, ini anak saya, biarin aja. Dia pipis, biar puas pipisnya. Enggak apa-apa masjid, Pak. Enggak usah diomel-omelin ya. Namanya anak-anak ya. Itu masjid ramah anak baru namanya. Sesuai konsep Nabi. Tapi jangan ramah anak itu pelintir sana pelintir sini. Akhirnya merembet ke sini, Pak. Merembet ke sini sampai muncul konsep turunannya. Konsep turunannya kalau tadi kan yang bersalah tidak boleh dihukum. Maka muncul konsep turunannya. Bagaimana dengan yang berprestasi? Kalau tadi yang bersalah, bagaimana dengan berprestasi? Dulu kalau saya prestasi Pak, ya dikasih di tulisan rapot, ranking 1 dari sekian anak. Senang lihatnya, oh insya Allah senang, ya kan? Nanti di sekolah diumumkan di depan semua orang tua, anak ini ranking 1, ya kan? Dikasih hadiah pula. Ya. Sekarang sudah nggak boleh. Karena semua anak adalah bintang. Loh iya betul kan? Makanya Pak, kita Muslim, kita punya wahyu, jangan mudah tertipu oleh Yahudi. Bagaimana Islam? Bagaimana Islam ini? Bahwa semua anak dia punya kemampuan di bidang masing-masing, ya. Tapi bahwa mereka berprestasi di bidangnya, sampaikan. Beri dia penghargaan. Dimanapun penghargaan itu. Sekarang ada yang berprestasi di dunia akademik, disampaikan. Ini yang paling berprestasi di dunia akademik, Pak. Ada yang berprestasi di dunia lain, yang apa? Saya sampaikan sini. Ada yang berprestasi di dunia, sampaikan tentang prestasi mereka. Sampaikan hak mereka. Rasulullah SAW juga begitu. Nabi itu untuk memacu anak-anak, ya mau melakukan sebuah kegiatan. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW ada beberapa anak-anak, kata Nabi, ayo lari, yang paling cepat sampai saya kasih hadiah. Lalu lari pada Nabi, dikasih hadiah yang menang. Jadi itu Nabi lagi melewati anak-anak muda lagi memanah, ya. Kata Nabi, panah nak, panah. Ayah kalian Ismail adalah ahli panah. Nabi Ismail alaihissalam, panah nak. Karena mereka lagi apa namanya, lagi lomba Pak. Jadi ada 2 grup manah, lagi lomba manah siapa yang kena sasaran. Terus Nabi SAW mengatakan, saya milih grup yang ini. Itu supaya yang satu, akhirnya begitu Nabi milih satu grup yang ditunjuk, nggak jadi manah-manah mereka Pak. Diem aja. Loh kok nggak jadi manah dari tadi? Panah dong. Ya, mereka bilang gimana kami mau memanah? Wong engkau sudah ada di pihak yang situ, pasti menang itu. Oh Rasul Pak, ya Rasul. Oh, baik, Nabi saya tidak memihak kalau gitu. Saya tidak memihak, silakan panah kalau gitu. Tapi sah, sampaikan. Puji mereka kalau memang mereka ya, mereka prestasi. Hukum mereka sesuai dengan aturan Islam.